Konstantinopel adalah nama sebuah kota kuno yang berdiri sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Kota yang kini lebih dikenal dengan nama Istanbul dan telah menjadi bagian negara Turki. Dulunya Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Bak seorang perempuan cantik, kota Konstantinopel membuat siapa saja terpesona. Keistimewaan, kemewahan, dan kekokohan berpadu menjadi satu. Kota Konstantinopel dikenal sebagai kota yang memiliki kekayaan berlimpah. Orang-orangnya hidup makmur, bangunannya megah dan tak tertandingi. Bukan hanya terkenal sebagai kota kaya, Konstantinopel juga dikenal sebagai kota terkuat di dunia. Namun, di balik memesonanya kota ini, ada pejuang yang tidak bisa umat Islam lupakan. Ya, beliau adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II, atau populer juga dengan nama Sultan Mehmed II. Beliau lahir di kota Erden, ibu kota Daulah Utsmaniyah, pada tanggal 27 Rajab tahun 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi. Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Murad II, Raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Beliau hidup di masa setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memerintah selama 31 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi umat Islam. Muhammad Al-Fatih dikenal mempunyai kepribadian cemerlang. Kekuatan dan keadilan telah tercermin dalam pribadinya. Sebagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu, lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah. Beliau menjadi jawaban dari bisyarah Rasulullah yang tertera pada hadisnya. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya, mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Ketika naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, beliau mulai berpikir dan menyusun strategi untuk membebaskan kota Konstantinopel. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ia menggandeng 70 kapal yang melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. "70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun apa sesungguhnya yang luar biasa di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih?
Sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya sebelum berperang, yakni untuk meminta kemenangan kepada Allah. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Setelah kemenangan itu, Mehmed II kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mewujudkan janji Rasulullah SAW. Al-Fatih memang terkenal sebagai sultan yang soleh. Semasa hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Sejak ia berusia 8 tahun, ia telah menghafal Al-Quran dan menguasai 7 bahasa berbeda, yaitu Arab, Latin, Yunani, Serbia, Turki, Farsi, dan Ibrani. Setelah ia memimpin Konstantinopel selama 19 tahun, dia berencana menaklukkan kota Roma. Hanya saat ingin melaksanakan cita-citanya, Al-Fatih wafat. Dia menghadap Ilahi pada 3 Mei 1481 karena sakit sewaktu dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma, Italia. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Baiz II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga akhlak baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Nama Muhammad Al-Fatih tercatat dalam sejarah dunia dan terus dikenang hingga kini. Banyak hal yang dapat diteladani dari sosok Muhammad Al-Fatih. Beliau mengajarkan bahwa ibadah adalah sumber kekuatan. Beliau menjadi tauladan pemimpin yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Dari beliau pun mengajarkan bahwa mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain adalah hal yang penting. Al-Fatih tidak menjadikan sejarah sebagai masa lalu yang hanya berfungsi sebagai nostalgia dan romantisme tanpa arah. Namun Al-Fatih mengambil pelajaran dari sejarah sebagai perhitungan dan perencanaan untuk menentukan keputusan di masa depan. Muhammad Al-Fatih pun adalah orang yang disiplin berilmu. Orang tua Sultan sudah memperhatikan dirinya sejak masa kecil. Ia tunduk akan aturan gurunya Syekh A'aq Syamsuddin, ulama ahli pada masanya. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern seperti berhitung, falak, sejarah, pendidikan kemiliteran, baik secara teori maupun praktik. Di samping itu, Al-Fatih juga mengajarkan untuk tidak berbangga dan berpuas diri. Al-Fatih mengajarkan untuk menanamkan sikap tawadu atau rendah hati atas semua pencapaian dan mempelajari kekalahan sebagai pertanda kurangnya ketaatan dan usaha. Sejak 29 Mei 1453 Hijriah, yaitu hari penaklukan Konstantinopel, ia menjadi sosok pemimpin yang membuat banyak penduduk Konstantinopel akhirnya takjub pada agama Islam. Ternyata, di bawah pimpinannya, rakyat tetap damai, tak ada paksaan untuk memegang Islam. Namun banyak pihak memilih masuk Islam, karena ternyata Islam dapat memimpin dengan baik dan damai di sana. Bahkan bagi rakyat non-muslim, mereka tetap hidup damai. Beliaulah pemimpin tauladan.
Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.